Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Santika Putri, mahasiswa Statistika UNS dengan NIM M0717071 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pemodelan Generalized Spacetime Autoregressive with Exogenous Variable atau GESAR-X untuk banyaknya wisatawan mancanegara di Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Sulistiawati selaku dosen pembimbing pertama saya dan Ibu Respati Wulan selaku dosen pembimbing kedua saya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Outline pada presentasi kali ini, yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada manfaat penelitian, yang keempat ada tinjauan pusaka, yang kelima ada landasan teori, yang keenam ada kerangka pemikiran, yang ketujuh ada metode penelitian, dan yang kedelapan ada jadwal penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendukung ekonomi Indonesia karena dalam kegiatan pariwisata itu sendiri banyak mendatangkan para wisatawan lokal maupun mancanegara. Kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia ini sendiri akan membantu meningkatkan devisa negara, pendapatan daerah, serta pengembangan usaha yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk mengelola sektor pariwisata agar tetap menarik di mata wisatawan mancanegara. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Karena apabila nilai tukar rupiah mengalami penurunan, maka wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia akan meningkat. Karena dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan membuat biaya pariwisata menjadi lebih murah. Dari berbagai wilayah di Indonesia dipilih Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai wilayah yang menjadi minat wisatawan mancanegara karena keindahan dan objek wisatanya. Maka dari itu, untuk mengetahui keterkaitan banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke tiga wilayah tersebut dengan mempertimbangkan faktor nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika serta mempertimbangkan efek lokasi atau spasial, digunakan pemodelan Generalized Spacetime Autoregressive with Exogenous Variable atau GESAR-X. Nah, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menentukan model GESAR-X dengan melihat pengaruh variabel eksogen terhadap banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan yang kedua yaitu mendapatkan hasil peramalan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan menggunakan model GESAR-X. Kemudian manfaat penelitian ini adalah yang pertama, mendapatkan hasil peramalan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dalam mempersiapkan pelayanan dan fasilitas yang baik untuk wisatawan yang datang. Dan yang kedua yaitu sebagai acuan peneliti lain dalam melakukan estimasi model GESAR-X baik dari keuntungan maupun kelemahan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Pertama, berkaitan dengan wisatawan mancanegara. Yang pertama oleh Pranata dan kawan-kawan pada tahun 2018 melakukan analisis metode jaringan saraf dengan estimasi yang digunakan adalah jaringan syaraf Tier 1 backpropagation. Dan yang kedua oleh Gusnati dan kawan-kawan pada tahun 2015 yaitu memodelkan GESAR-X seasonal dengan menggunakan pembobot lokasi, inverse jarak, dan normalisasi korelasi silang. Kemudian, penelitian yang berkaitan dengan metode GESAR-X telah dilakukan oleh Harniati pada tahun 2017 yang membandingkan model GESAR-X dengan pembobot seragam atau uniform, biner atau binary, inverse jarak, normalisasi korelasi silang, dan normalisasi inversia korelasi silang, serta Wahyuningsih dan kawan-kawan pada tahun 2016 dengan menggunakan pembobot inverse jarak. Selanjutnya yaitu masuk ke landasan teori. Yang pertama, wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara merupakan orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar tempat tinggalnya dengan tujuan utama yaitu bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya. Selanjutnya yaitu model runtun waktu multivariat. Model runtun waktu multivariat merupakan model data yang terdiri atas beberapa variabel yang diambil dari waktu ke waktu dan dicatat secara berurutan menurut waktu kejadiannya dengan interval waktu yang tetap. Selanjutnya, uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif, di mana nilai koefisien korelasi yang mendekati min 1 atau 1 ini memiliki hubungan yang semakin kuat, sedangkan nilai koefisien korelasi yang mendekati nilai 0 memiliki hubungan yang semakin lemah.
Untuk mengetahui nilai koefisien korelasi bisa dicari dengan rumus RIJ. Sedangkan untuk mengetahui adakah korelasi antar variabel dapat diperoleh dari nilai T hitung, yaitu RIJ dikali akar N-2 per akar 1 min RIJ, dimana apabila nilai T hitung ini lebih dari nilai T tabel alfa per 2 dengan derajat bebas N-2, maka terdapat korelasi antar variabel. Kemudian, uji heterogenitas spasial. Uji heterogenitas spasial digunakan untuk mengetahui keragaman antar lokasi. Metode yang digunakan yaitu indeks Gini dengan statistik uji GI sama dengan 1 ditambah 1 per N min 2 per N kuadrat dikali ZI bar dikali sigma I sama dengan 1 sampai NI ZI, di mana H0 akan ditolak jika nilai GI sama dengan 1, yang berarti terdapat heterogenitas spasial. Selanjutnya yaitu uji augmented digivular atau ADF. Uji ADF merupakan pengujian stasionaritas dengan melihat data runtun waktu mengandung akar unit atau unit rod atau tidak, dengan statistik uji yaitu T hitung sama dengan dotopy min 1 per standar error dari dotopy. H0 ini akan ditolak apabila nilai T hitung lebih besar daripada nilai tabel yaitu alfa per 2 dengan derajat bebas N min K, yang berarti data stasioner. Kemudian, pemeriksaan lag optimal. Pemeriksaan lag bertujuan untuk mendapatkan lag optimal yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Lag optimal ini diperoleh dari AIC terkecil, yaitu dengan rumus AIC sama dengan ln JKS per N ditambah 2K per N. Lalu masuk ke model vektor autoregresif atau VAR. Vektor autoregresif atau VAR biasanya digunakan untuk menganalisis hubungan sistem variabel-variabel runtun waktu dan untuk menganalisis dampak dinamis dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Menurut Hidayatullah tahun 2011, bentuk persamaan dari model vektor autoregresif atau VAR itu sendiri bisa dilihat dalam slide. Kemudian yaitu model vektor autoregresif X atau VAR X. Analisis VAR X adalah suatu model persamaan yang mempertimbangkan beberapa variabel endogen atau dependen yang dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel eksogen atau independen. Bentuk dari persamaan model VAR X itu sendiri bisa dilihat dalam slide. Sistem autoregresif atau G-star. Model G-star merupakan pemodelan yang digunakan untuk meramalkan data runtun waktu yang memiliki keterkaitan antar lokasi. Bentuk persamaan G-star dengan orde autoregresif P dan orde spasial lambda 1 hingga lambda P adalah sebagai berikut, yang tertera dalam slide. Dalam estimasi parameter dapat digunakan metode ordinary least square atau OLS pada model linear, yaitu YI sama dengan XI dikali beta ditambah EI, yang mana vektor dari model linear adalah sebagai berikut, yang tertera dalam slide. Spacetime autoregressive with exogenous variable atau G-star X. Model G-star X merupakan pengembangan dari model G-star dengan dipengaruhi satu atau lebih variabel eksogen di dalam model. Bentuk persamaan model G-star X dengan orde autoregressive P dan orde spasial lambda 1 hingga lambda K adalah sebagai berikut, yang tertera dalam slide. Kali ini menggunakan pembobot lokasi biner, pembobot lokasi seragam, dan pembobot lokasi inverse jarak. Yang pertama, bobot biner. Penentuan bobot biner didefinisikan berdasar hubungan letak suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Apabila dua lokasi ini berdekatan, maka nilai WIJ sama dengan 1. Sedangkan apabila dua lokasi berjauhan, maka nilai WIJ ini sama dengan 0. Kemudian yang kedua yaitu bobot seragam. Bobot seragam diasumsikan bahwa lokasi antar pengamatan bersifat homogen dengan memberikan nilai bobot yang sama untuk setiap lokasi. Penentuan bobot lokasi seragam didefinisikan sebagai berikut, yaitu WIJ sama dengan 1 per NIJ. Kemudian yang ketiga yaitu bobot inverse jarak. Bobot inverse jarak dilakukan berdasar jarak sebenarnya antar lokasi. Perhitungan bobot inverse jarak adalah sebagai berikut. Untuk I tidak sama dengan J, WIJ sama dengan 1 per DIJ per sigma mulai dari J sama dengan 1 sampai N, 1 per DIJ. Sedangkan untuk I sama dengan J, maka nilai WIJ sama dengan 0. Nilai WIJ itu sendiri diperoleh dari DIJ sama dengan akar UI min UJ kuadrat ditambah VI min VJ kuadrat. UI min UJ dan VI min VJ ini merupakan koordinat garis lintang dan bujur.
Uji signifikansi parameter digunakan untuk melihat kelayakan model atau mengetahui parameter dalam model berpengaruh secara signifikan terhadap model atau tidak, menurut Harniati pada tahun 2017, di mana statistik ujinya yaitu T hitung sama dengan C topi per standard error dari C topi. Hal ini akan ditolak jika nilai mutlak dari T hitung lebih besar daripada T tabel yaitu alfa per 2 dengan derajat bebas N min K atau p-value kurang dari alfa, yang berarti parameter signifikan. Kemudian yaitu uji kesesuaian model. Yang pertama, asumsi residual bersifat white noise menggunakan uji Lee Chung box, di mana hisarnya sama dengan N dikali N plus 2 dikali sigma dari K sama dengan 1 sampai P rho K topi kuadrat per N min K. Hal ini akan ditolak jika hisar lebih besar daripada C kuadrat alfa dengan derajat bebas K min M atau p-value kurang dari alfa, yang berarti terdapat autokorelasi antar residual. Kemudian yang kedua yaitu asumsi residual berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana statistik ujinya yaitu D sama dengan nilai maksimum dari nilai mutlak F0x min Snx. Hal ini akan ditolak jika nilai D lebih besar daripada nilai D tabel yaitu alfa dengan derajat bebas N atau p-value kurang dari alfa, yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Validasi model digunakan sebagai pengukuran kebaikan model dan ketepatan peramalan data berdasarkan nilai root mean square error atau RMSE dan nilai mean absolute percentage error atau MAPE. Yang pertama yaitu RMSE, merupakan kriteria dalam pemilihan model terbaik yang digunakan untuk menilai kinerja model dalam meramalkan data. Dengan rumus RMSE sama dengan akar 1 per M dikali sigma mulai dari T sama dengan 1 sampai M ZT min ZT topi kuadrat. Kemudian yang kedua yaitu MAPE, merupakan kriteria untuk mengukur kesalahan nilai peramalan yang disajikan dalam bentuk persentase, yaitu dengan rumus MAPE sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dengan nilai mutlak ZT min ZT topi per ZT dikali 100% per M. Lanjut ke rangka pemikiran. Pertama-tama yaitu pengumpulan data melalui studi pusaka. Yang kedua yaitu membagi data menjadi data training dan data testing. Yang ketiga adalah menstasionerkan data training dan data testing. Kemudian yang keempat adalah estimasi model G-star X di setiap lokasi dengan pembobot lokasi yang telah ditentukan. Yang kelima adalah uji asumsi residual, dan yang keenam adalah pemilihan model terbaik melalui validasi model, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh adalah meramalkan data menggunakan model terbaik. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistika atau BPS dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu tahapan analisis data. Yang pertama yaitu deskripsi data dan membuat plot data. Yang kedua yaitu melakukan uji autokorelasi, uji heterogenitas spasial, dan uji ADF untuk melihat stasionaritasan data tersebut. Yang ketiga yaitu pemilihan orde var P dengan nilai AIC terkecil. Yang keempat yaitu menentukan estimasi parameter model G-star X untuk pembobot lokasi biner, seragam, dan inverse syarat. Yang kelima yaitu uji asumsi white noise dengan uji Lee Chung box, dan asumsi normal multivariat dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dan yang keenam yaitu validasi model dengan membandingkan nilai RMSE dan MAPE terkecil. Dan yang terakhir yaitu meramalkan data dari model yang terbaik. Berikut adalah jadwal penelitian yang direncanakan oleh peneliti. Kemudian ini adalah daftar pusaka yang diambil atau yang dijadikan referensi oleh peneliti. Sekian presentasi dari proposal tugas akhir saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.